Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Jadi sebelum saya akan membahas mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini, karena ada pertanyaan saudara kita lagi yang memang saya janji tanggal sekian dan bulan sekian, tahun sekian dan jam berapa. Ini jadi tanggalnya sekarang saudaraku ya, tanggal 8 video tayang karena tanggal 8 bulan 6 2024 jam 7.30 Wita waktu Indonesia bagian tengah ya. Ini bagian Sulawesi saudaraku ya. Jadi begini saudara, ini pertanyaan saudara kita ini perlu saya pecahkan mengenai adanya pertanyaan saudara kita di lapangan, karena banyak sekali yang mengenai adanya bahasa galau, dan kebalikannya juga saudaraku sudah banyak juga yang sudah ada kemajuan, sudah kelihatan bahasa sudah mulai berhasil, namun belum terlalu memuncak, tetapi sudah banyak saudara kita yang sudah, terutama ini ada saudara kita itu namanya Ipul, sudah menjual saran itu ya, dan mengikut di belakangnya itu alhamdulillah. Jadi itu gimana caranya saudaraku, itu pesan saya, ikuti habitat walid di goa, itu intinya. Alamikan ruangan, jangan terlalu diakal-akali. Saudara perlu mengetahui adanya bahasa perwaletan. Saudara perlu memahami mengenai adanya walet. Apa yang dicari walet di dalam ruangan RBW, apa yang diinginkan dan apa yang disukai walet, dan kebalikannya saudaraku, apa yang tidak diinginkan dan apa yang tidak disukai walet. Saudara itu perlu jenius di dalam ruangan RBW masing-masing ya, karena walet itu saudaraku itu sensitif sekali, peka juga dan bersahabat. Tergantung cara mensensitif walet itu dari saudara sendiri ya, yang punya gedung rumah walet. Begitu pun yang memekahkan walet tergantung dari saudara juga. Begitu juga adanya bahasa bersahabat dari saudara juga. Jadi itu cara membetahkan burung, cara saudara masing-masing. Karena saya sudah banyak video saya paparkan mengenai adanya dunia perwaletan saudaraku ya, mengenai adanya di dalam ruangan RBW fasilitasnya di dalam. Yang mana yang saya maksud fasilitasnya saudaraku, mengenai adanya semacam media kelembaban suhu, gelapkan ruangan, jangan selalu diganggu ya, adakan bahasa penyemprotan kalau banyak hama. Jadi oke saudaraku, karena ada pertanyaan saudara kita ini saya akan angkat, karena memang saya janji saya janji saudara kita ini tanggal 8 bulan 6 ya, jam 7.30. Jadi oke saudaraku, assalamualaikum Pak, sehat selalu, terima kasih banyak saudaraku ya. Ukuran RBW 5x15, besar ukurannya saudaraku, panjang, baru 3 lantai lagi. Nah 3 lantai ya, saya ulangi ya, ukuran saudara kita ini 5x15, 3 lantai, umur 1 tahun 6 bulan, ada sarang 10 tetapi papan sirip berjamur. Nah ini menggunakan mesin kabut, terus kabut saya matikan, gimana solusinya guru? Nah ya, jadi ini lagi saya bahas mengenai adanya fasilitas pengabut ya. Jadi tolong saudaraku ya disimak videonya mengenai adanya bahasa pengabut ya. Karena ada berapa cara mendinginkan ruangan. Ada ya, seumpamanya ruangan itu panas ruangannya. Beda kalau di daerah-daerah kayak dataran tinggi yang banyak kabutnya, biar tidak saudara menggunakan media air, media kolam, media baskom dan pengabut. Nah itu alami. Tetapi kalau tempat ruangan-ruangan itu standarnya panas ya saudaraku ya, sisa saudara itu jenius memahami mengenai adanya walet. Apa yang diinginkan ya, itu selalu saya katakan saudaraku ya, dicari keinginannya walet. Jadi saudara menggunakan, di sini berbahasa mengenai adanya mesin kabut dan sirip berjamur. Nah, sudah ada sarang 10 ya. Bangunannya bagus, luar biasa. 5 kali di sini 5 kali 15, 3 lantai lagi ya. Kalau mau berhasil ini saudara luar biasa. Jadi saudara mengambil langkah, kalau saudara punya gedung rumahan ukurannya itu tadi 5 lebar, panjang 15 dan 3 lantai, 3 tingkat bangunan walet saudara. Jadi saudara mungkin mengatakan,
langkah apa yang saya lakukan Bang? Kan di sini pertanyaannya mengenai adanya jamur dan itu lembab. Itulah saya sudah katakan. Adanya biasa kalau ruangan lembab itu sasarannya ada dua. Pertama itu cepat tumbuh kecoa. Nah, itu bagus, tetapi ada juga efek. Jadi saudara itu perlu jenis di situ. Nah, sedangkan burung sangat membutuhkan kelembaban. Kan habitat walet itu tempat lembab, tempat sejuk, gelap, aman. Jadi sisa kejeniusan saudara, semua itu yang mengganjal mengenai adanya itu jamur, ada semua obatnya, ada racunnya. Saya sudah katakan saudaraku, seumpamanya saudara menggunakan kayu yang tidak berkualitas lagi saudaraku, tetapi itu waktu dipasang masih basah, belum kering itu. Jadi saudara itu jenius di situ ya, basah kejeniusan saudara. Gimana caranya supaya itu jamur tidak diserang itu sirip? Ya, itu serba salah. Saudara lembabkan ruangan, banyak kecoa, jamur salah sedikit kan ditumbuhi sirip. Nah, itu jadi memang berat. Nah, makanya saya katakan tidak susah sebenarnya saudaraku kalau saudara betul-betul mengikuti panduan penjelajah 75, karena semua diatasi kalau saudara memahami apa yang saya katakan. Ya, itu kabut jangan sampai kena itu sirip. Saya sudah katakan jelas berjamur, yakin saja berjamur itu. Biar papan kering saudara pasang, kalau selalu kena sirip pasti tumbuh jamur. Karena itu jamur kalau selalu basah, baik papan baik tembok, baik batu, kalau selalu kena air itu pasti ujung-ujungnya berjamur. Jadi itu saudara menggunakan kabut, diusahakan itu supaya kita rancang. Kan selalu saya katakan saudaraku, ambil itu ember yang cor, kita itu pantainya kita sebelah di atas. Kalau yang menggunakan kipas saya lari naik, kan yang sekarang itu kan rancangan yang di belakang itu di yang mesin kabut, ada itu yang pakai topi dari ke samping itu tidak kena sirip. Ya, terkecuali ya, di lubang terjun, saudara di situ tidak usah gunakan itu topi, yang jaringnya itu kepalanya lari naik itu kabutnya, kan tidak ada sirip di atas, plong naik itu lubang terjunnya, di bawah lubang terjun tidak apa-apa, bagian lubang terjun kita pasang. Tetapi kalau di dalam ruangan saudara menggunakan di bagian inapnya burung yang ada sirip di atas, baik sirip cor maupun sirip papan. Nah, saudara perlu memang waspada mengenai memasang itu mesin kabut. Bahasa memasang mesin kabut, menempatkan itu mesin dan cara di mana supaya itu hawa mesin kabut tidak kena sirip. Jelas berjamur. Apalagi kalau memang kayu yang dipasang waktunya dikerja, waktu dikerja itu bangunan dipasang itu sirip masih basah, belum kering langsung dipasang, wah akan berjamur memang berjamur itu saudaraku. Ya, jadi saudara itu harus jenius, ya. Oke lah, seumpamanya saudara kan papanya berjamur, kan saudara saran ya, saudara gunakan racun remus, oke. Tetapi selalu kena terus itu air akan tumbuh lagi. Nah, sedangkan jamur itu saudaraku ya memang itu pada waktunya kita semprot racun remus, kan mereknya remus itu kan ampuh memang itu. Tetapi kalau kena terus lagi air tumbuh lagi. Ya, jadi itu cara mengatasi, karena itu tempat yang di dalam itu tempat tempat tertutup, pengap, lembab. Kalau lembab, nah itu. Jadi memang berat diatasi itu kalau saudara itu tidak jenius, ya. Kan itu padahal juga sebenarnya kalau jamur itu kan cepat kalah juga sirip. Ya, sebenarnya walet itu biar berjamur di tempat juga bersarang. Hanya biasa pengaruh sarangnya. Karena di batu itu di gua itu jamur banyak, jamur di batu tetap wale bersarang, tetap wale bikin sarang di situ. Hanya kalau papannya beda. Jadi saudara itu harus jenius ya. Nah itu. Jadi kalau saudara seumpamanya oke lah, saudara buka mesin pengabutnya, berarti hawanya lagi nanti di dalam panas, kembali lagi. Saudara hindari jamur, tetapi wale tidak akan beradaptasi kalau panas. Tidak apa-apa kalau saudara tidak menggunakan media kolam,
Nggak jadi masalah kalau hawanya memang agak-agak dingin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita lepaskan itu. Kan bisa kita saudara gunakan apakah media kolam yang bukan bukan mesin kabut ya. Kalau saudara menggunakan mesin kabut serba salah. Kalau memang itu hawanya kena sirip, itu ujung-ujungnya fatal. Karena sasarannya ke papan. Berapa kendala yang dia bawa itu, kendala yang fatal. Pertama ya, tumbuh jamur itu menghambat juga sarang. Biasa sarang itu ada berubah warna cepat itu kalau ada jamur di situ. Kalau walet tetap bersarang biar ada jamur. Yang kedua, papan cepat kalah. Nah, itu kendalanya. Jadi saudara itu harus jenius. Nah, itu makanya saya katakan saudaraku, saudara buka juga, pikirkan juga, cerna. Nah, itu. Jadi saudara kalau menggunakan papan sirip ya, papan sirip umpamanya, saudara tidak usah menggunakan mesin kabut kalau saudara selalu ditumbuhi jamur papannya. Cukup saudara menggunakan media baskom atau kolam. Bagian bawah aja air. Nah, itu seumpamanya tumbuh jamur saudaraku, tolong disemprot itu remus. Adakan penyemprotan. Kalau masih ada, adakan 2 kali 1 minggu. Ya. Nah, ini 3 lantai ini, wahai. Cukup saudara yang semprot di situ yang ditumbuhi jamur, yang tidak ditumbuhi jamur tidak usah. Cukup saudara menggunakan media kolam atau media baskom, tidak usah mesin kabut. Karena memang kalau kena kabut jelas berjamur kalau selalu kena itu airnya. Tetapi kalau tidak kena itu tidak. Dan ada juga itu kayu saudaraku, biar tidak kena air berjamur juga. Kalau memang ruangan itu lembab. Jadi tergantung kejeniusan saudara. Jadi saya mau berbuat apa seumpamanya. Saya katakan ganti papannya. Tetapi sudah terlanjur, nah, umpamanya saudaraku ya, saya mengatakan lanjutkan, tetapi selalu ditumbuh jamur, jadi langkah apa saudara lakukan? Nah, justru selalu saya katakan saudaraku, saudara juga harus berpikir, saudara harus jenius, ya. Jadi itu cara mengatasi jamur itu satu sama dengan burung hantu. Burung hantu berat juga diatasi itu, sama dan itu jamur itu. Jadi tergantung dari kejeniusan saudara. Itu yang jamur kan bahasa baru ini, wah besar ukurannya 5x15, baru 3 lantai lagi. Kalau seumpamanya semua papan berjamur, langkah yang saudara lakukan jelas capek saudara ya. Nah, jadi saudara itu jenius. Tidak apa-apa saudara, tidak usah menggunakan mesin kabut, cukup baskom. Umpamanya kan itu jamur biasanya itu kalau terlalu lembab ruangan memang. Nah, kalau melebihi dari kelembaban, jadi saudara kan ada di situ 3 ukuran, 88, 89, 90 sampai 95%. Ambil yang di bawah, cukup yang 88 yang standar. Kalau kurang airnya. Nah, tetapi saya tidak bisa jamin apakah waletnya mau beradaptasi dengan cepat. Nah, jadi itu yang paling banyak keluhan saudara kita di lapangan itu mengenai adanya itu walet tidak mau beradaptasi, jadi serba salah memang. Jadi saudara harus jenius juga, ya. Nah itu, kan itu memang fatal. Ada racunnya dijual itu, ada racun jamur itu saudaraku. Jamur itu di papan sirip, baik di dinding papan sirip itu remus itu, ampuh itu. Kan saya biasa gunakan itu. Semprot saja itu papannya, tunggu sebentar itu sampai berbusa putih, langsung saudara lap itu, aman itu tuale itu, tidak ada baunya itu. Nah, hanya kalau sudah disemprot lagi, kena lagi air itu, makanya kalau menggunakan mesin kabut, saudara juga pintar-pintar mengakali seperti bahasanya sekat lar. Lar itu kalau berbahasa lar ya, karena ini kan membahas mesin kabut, tetapi kan merembet semua ke bagian dalam ini, bagian media di dalam, ya penempatannya. Saudara itu tidak usah menggunakan mesin kabut di dalam ruangan inap, jangan. Cukup kalau saudara menggunakan lubang terjun. Di situ saya dipasang, tidak usah pasang di dalam. Nah itu, apalagi kalau rendah dari plak ke sirip hanya 2 meteran, 2,5 meter ya jelas. Semua itu sasarannya kena kabut itu, memang jamur tumbuh saudaraku. Apalagi kalau saudara tidak rancang. Nah, bahasa kejeniusan saudara gimana caranya supaya menghindari itu air yang naik tidak kena sirip, itu yang dihindari. Nah, biar tidak sampai di atas saudaraku itu kabut itu biar.
biar hanya seumpamanya 2 meter atau 2,50 meter, biar 1 meter cukup 1 meter ketinggiannya kabut, tidak jadi masalah. Sedangkan baskom itu kan tergenang saja air di baskom itu, dihuni juga burung, tidak naik itu air, dia tidak terlalu sampai di atas kabutnya. Makanya saya katakan, kan banyak saudara kita itu menggunakan kabut itu sebenarnya saudaraku bukan itu kabut kita mau kenakan sirip, itu kabut mengimbangi hawa panas. Nah, cukup saudara menggunakan di situ di lubang terjun, cukup di situ, cukup saudara gunakan baskom. Nah, ya saudara, lambat juga ini gedung saudara ini. Kenapa saya katakan lambat di sini? Kan ukurannya saudara ini 5 kali 15, 3 lantai. Baru ini umur 1 tahun 6 bulan. Berarti 1,5 tahun. Sedangkan di sini baru ada sarang 10. Nah, coba saudaraku ya. Saudara mengurangi lagi kabutnya, tambah tidak ada toiletnya, tambah panas ruangan. Jadi langkah apa yang saudara lakukan? Justru saya katakan saudaraku, saya selalu pesankan sama teman-teman, sahabat-sahabat kita di luar lapangan, itu memang berat dihadapi itu mengenai adanya jamur dan itu mengenai adanya burung hantu. Satu sama itu saudaraku. Beda, burung hantu itu memangsa walet, sedangkan jamur itu merusak sarang, merusak juga sirip, sama-sama dia merusak. Jadi saudara jenius ya. Nah, seumpamanya oke lah, saudara menggunakan racun Remos, sudah disompor lagi, tumbuh lagi, sompor lagi, tumbuh lagi. Memang mati itu yang jamur yang sudah kena sompro, tapi yang dari di dalam lagi itu tumbuh lagi. Jadi sampai kapan saudara selalu menyemprot? Nah, itu ya. Jadi saudara itu tidak usah menggunakan mesin kabut bagian dalam, cukup di lubang terjun saudara menggunakan lubang terjun. Tidak usah, cukup media kolam atau media baskom. Berarti saudara ini salah sedikit. Ini sudah 1,5 tahun saudaraku, baru ada 10 sarang, lambat. Solusi itu yang saya kasih tadi, makanya saya katakan ikuti konten tutorial saya, ikuti panduan saya, petunjuk saya, apa yang saya katakan, apa yang saya paparkan secara mendetail di konten saya, di video saya. Lengkap itu mengenai adanya saudara kita yang tumbuh jamur. Ada itu baru berapa bulan itu sudah berjamur semua papanya. Karena itu papan itu kalau masih basah dipasang itu berjamur itu. Baik papan yang tidak berkualitas atau papan yang berkualitas, kalau memang itu hawa kabut kena itu papan yakin saya saudaraku akan jamur tumbuh di situ, bersarang juga itu jamur. Karena itu jamur sama modelnya kecoa, berkeloni, bahasanya berkeloni juga itu jamur. Sebab banyak juga. Nah itu cepat kali juga sirip itu berjamur, karena itu sirip itu kan itu akarnya jamur itu kan bikin lembe itu papan. Kalau sudah di situ juga berbulan-bulan di situ jamur tidak pernah dihiraukan, dibiarkan saja tumbuh. Sama dengan kecoa itu banyak kecoa di dalam. Kalau ruangan lemban tidak pernah diadakan penyemprotan, merajalela itu sampai terhambat itu di dalam. Walet tetap boleh dia huni, tetapi yang kita pikirkan yang hasilnya ini si walet ini loh. Itu yang selalu saya jelaskan gimana caranya supaya saudara itu jenius di dalam ruangan RB saudara. Ya, kalau saudara menggunakan musik kabut ya usahakan saudaraku ya rancang. Ini kan contoh ini saudara kita ini. Contoh saudara-saudara kita yang bisa nonton ya, tetapi jarang yang masuk itu mengenai adanya jamur, jarang saudaraku ya. Kebanyakan itu mengenai adanya hanya sekat lah, mengenai ruangannya panas, itu yang paling banyak itu. Mengenai adanya perkembangan waletnya, kanakannya susah kembali, itu yang paling banyak pertanyaan. Dan ukuran LMB itu yang banyak pertanyaan masuk. Begitu pun juga mengenai adanya suhu, kelembaban. Sedangkan saudara kita ini bertanya mengenai adanya jamur. Coba sudah 1 tahun 6 bulan, sarang baru ada 10. Woi, capek.
Capek saudara, dan sedangkan bangunannya saudara luar biasa. Besar ini bangunan 5 kali 15. Seperti ukuran bangunan saya saudaraku. Begitu juga. Panjangnya saya punya bangunan itu 27. Tetapi saya potong di situ, saya ambil lantainya 4 karena saya gunakan lantai mini. Tetapi saya rancang itu walet itu biar bukan kayu berkualitas ditempati juga. Hanya kalau bukan kayu berkualitas kan sedangkan di dalam ruangan RBU itu walet bukan sesaat, wah selama-lamanya itu walet itu kalau bangunan itu masih berdiri di situ. Nah itu. Jadi saudara itu harus jenius ya. Itu pesan saya saudara, kalau saudara itu mau sukses. Ya, jadi cara oke lah saudara, kalau begitu saudaraku jangan pasang mesin kabel, betul. Sudah betul itu. Cocok sekali itu saudaraku, tidak usah pasang mesin kabutnya kalau berjamu. Cukup saudara menggunakan media baskom aja. Tetapi itu baskom isi tanah liat ya. Yang tidak apa-apa saudara gunakan mesin kabut, tetapi di bagian poin di situ untuk merangsang bum di situ. Dan gelapkan ruangannya saudaraku ya. Gelapkan ruangannya, jangan sampai ruangannya terang, akhirnya walet ini akan trauma juga masuk ujung-ujungnya kalau terang. Nah, begitu juga mengenai umpamanya kan saudara tadinya menggunakan mesin kabut. Nah, langsung saudara lepaskan ya. Itu pesan saya saudaraku ya. Ini target saya. Ini bukan langkah mungkin. Kebanyakan ini kalau ukuran kayak 5 kali 15 berarti banyak sekat-sekat di dalam. Atau terang di dinding. Saudara tidak menggunakan sambungan pipa kayaknya ya. Itu yang susah dihuni buring itu, karena banyak ukuran begini saya tangani saudaraku ini. 2 itu terang itu di dinding karena ada elbow ventilasi, dia tidak sambung, jadi cahaya itu masuk di dalam terang. Nah itu yang paling susah dihuni walet. Nah, mengenai adanya juga itu bahasa sekatelarnya itu, dan itu kamar-kamar. Jadi tidak usah banyak bangunan saya bongkar saudaraku yang banyak kamar-kamar itu peta-petanya di dalam. Coba saudara gelomkan itu. Plongkan saja di situ. Cukup saudara lar di situ bagian kalau saudara menggunakan lubang terjun atau lubang sirsak. Coba roba itu saudaraku. Tidak jadi masalah saudara roba karena baru ada 10 juga saran. Daripada sampai kapan saudara gitu terus? Capek. Kalau saudara mengajukan pertanyaannya, jangan hanya kalau memang sudah pertanyaan saudara kayak gini ya, karena ini sudah fatal sebenarnya. Nah, ini sudah jenuh, ini sudah galau. Karena sudah menjelang 1 tahun 6 bulan, tetapi sarang baru ada 10, berarti 20 itu penghuninya. Kali 2, dalam 1 sarang 2 burung, jantan betina. Kalau 10 sarang 20 burung. Oke lah, diambil bersarang. Nah, sedangkan ini bangunan sudah 1 tahun 6 bulan. Lambat saudaraku, capek saudara menunggu. Jadi kita tidak inginkan yang kayak gini loh. Jadi saudara itu harus jenius ya, memikirkan. Justru selalu saya katakan penjelajah 75 itu ikuti konten tutorial saya. Nah, jangan nonton setengah, biasa itu kalau nonton setengah pindah lagi. Sedangkan ilmu yang kita punya ini kita memiliki karena saudara punya gedung rumah walet. Banyak itu nonton saudaraku, nonton yang tidak bermanfaat umpamanya lah. Sebenarnya tidak bisa kita ini saudaraku ya. Cari yang sesuai dengan hobi saudara. Hobinya sudah punya begini rumah walet, fokuskan di situ. Nonton saya punya video ya supaya saudara ngerti apakah di video short atau video reguler atau saya live streaming. Di situ saudara ikut karena banyak pertanyaan saudara kita itu di situ. Pertanyaan yang masuk mengenai adanya perwaletan, kegagalannya maupun yang berhasil, begitu yang baru mengembang, bahasanya baru pemula, baru on perdana juga. Semua konsultasi, semua interaksi di penjelajah 75 saudaraku. Karena dia mau memacu gimana caranya supaya gedungnya itu bisa mendapatkan hasil juga. Masa saudara mendirikan bangunan sudah capek, berapa biaya yang dia telang itu, berapa waktu yang dibutuhkan, dan gitu-gitu terus itu, capek saudaraku, jenuh. Jadi saudara itu betul-betul harus jenius ya. Nah itu pesan saya. Jadi saudara tidak usah gunakan mesin kabut di dalam ruangan. Nah, karena ini berjamur papanya. Beda kalau papan tidak berjamur, karena asal mulanya itu papang ada 2 kena cepat tumbuh jamur.
pertama kayu yang dipasang waktunya pertama dipasang sirip sama tukang tidak kering kayunya. Pertama, yang kedua itu kalau saudara menggunakan mesin kabut selalu kena itu air, hawanya itu kabut, ya semburannya itu kabut, kena itu sirip, berjamur itu. Jadi saudara itu kalau saudara menggunakan kabut, usahakan itu kabut hanya lari ke samping, jangan sampai kena sirip. Biar 1 meter di ketinggiannya itu kabut, tidak jadi masalah. Tidak usah pokoknya bangunan 2 meter atau 2,5 meter atau 3 meter sampai di atas, tidak usah. Walet itu dia itu kalau terbang itu kayak bergelombang juga di dalam. Dan kedua, cara mengaktifkan mesin kabut kalau ruangan itu sudah lembab, usahakan tidak usah terlalu banyak waktu. Umpamanya agak lembab sudah menggunakan mesin kabut, biar 3 kali aktif dalam 1 hari. Tidak usah menggunakan 5 kali atau 6 kali. Beda kalau memang ruangannya panas, itu saudara harus itu melakukan itu, aktifkan itu 5 sampai 6 kali. Tetapi kalau memang lembab saudaraku, ya itu cukup 3 kali kah atau 4 kali 1 hari. Tidak tumbuh itu jamur. Nah, apalagi kalau aktif itu 5 sampai 6 kali 1 hari, baru itu papang kena juga. Papanya lagi waktunya dipasang tidak kering, sudah. Memang sasarannya jamur di sini, dia suka itu jamur tumbuh situ seperti kecoa. Kecoa itu kalau lembab di tempat cepat juga itu tumbuh kecoa, berkoloni juga itu kecoa saudaraku. Tidak ada bedanya itu walet, satu sama walet dengan kecoa. Lebih cepat itu kecoa karena banyak. Karena kalau dia itu telurnya itu kecoa, kalau dia banyak anaknya itu. Walet itu hanya 2, tapi kecoa hanya kecoa cepat sekali mati. Cepat sekali dibasmi itu kalau disemprot itu regen. Banyak di racun yang lain saudaraku, hanya saya gunakan kalau di rumah, di gedung saya, begitu pun dengan bidang saya tanyakan gunakan racun regen. Karena racun regen itu tidak ada baunya, tidak berbau. Itu racun regen dan tajam. Yang digunakan biasanya disemprot itu padi, yang petani sawah, petani padi di sawah. Itu itu cukup bagian bawah. Kalau di atas tidak usah gunakan racun regen saudaraku, kalau di atas ya cukup diamond. Itu kan memang khusus dirancang itu khusus untuk sirip itu diamond. Kalau regen itu bagian bawah. Support itu di bawah semua, di bawah itu. Kan itu kecoa lari turun ke bawah kalau malam. Nah, kalau di dalam ruangan RBW siang malam tetap gelap, tetapi itu kan dia punya feeling itu kecoa, dia tahu itu kalau waktu malam dan waktu siang. Memang kalau di dalam ruangan itu kita tidak bedakan kalau kita manusia. Apakah ini malam atau siang kalau kita masuk dalam ruangan, tapi kecoa tahu. Tidak ada bedanya dengan walet. Paham sekali itu mengenai adanya waktu. Nah itu. Jadi saudara itu harus jenis ya. Jangan dianggap remeh itu. Lakukan saudaraku ya. Jangan, tidak usah menggunakan mesin kabut. Cukup media baskom. Jangan juga saudara tidak menggunakan. Nah, beda kalau ruangannya saudara itu standar panasnya ya, bisa kita coba dulu. Ya. Tidak usah dulu menggunakan bahasa media ya saudaraku ya. Itu bahasa media. Karena itu fatal itu bagi walet itu. Yang kita hindari ini mengenai itu adanya jamur. Apalagi kalau jamur-jamur yang tebal tumbuh, kena sasarannya di kayu itu rim. Itu saudaraku ya. Jadi itu pesan saya, gimana supaya saudara itu bisa jenius di dalam ruangan, bisa memahami, mendalami itu di bagian dalamnya. Bukan medianya saja kita pikir, lembabnya, suhunya, gelapnya. Pikirkan juga itu yang alat-alat di dalam, bahan materialnya, semacam papan. Itu saudara berpikir semua itu, ventilasinya itu. Nah, biasa juga itu cepat itu tumbuh itu saudaraku ya. Biasa cepat tumbuh jamur kalau sedikit ventilasi baru lembab di dalam. Kurang ventilasinya, lembab itu. Karena bahasa di luar itu yang petani walet kebanyakan bahasa lembab saja dibahas. Dia tidak berpikir juga mengenai adanya kendalanya. Bagus kalau lembab, tetapi saudara juga jenis itu mengenai kendalanya juga di belakang. Ya itu perlu didalami ya, perlu dipahami secara bertahap, secara ideal. Nah, kalau saudara itu bangunan di bagian di dalamnya itu aman dan cepat juga dihuni walet cepat berkoloni. Karena walet itu sebenarnya suka jamur.
Kalau jamur ada itu suka itu walet. Karena di gua itu banyak jamur. Tetapi kendalanya kita menggunakan papan sirih. Nah, dan kedua itu mengenai adanya itu sarang. Cepat berubah warna itu kalau banyak jamur di papan. Nah itu. Kalau terlalu lembab, jadi memang fatal memang. Jadi saudara itu betul-betul jenius. Saudara betul-betul memahami mengenai adanya itu. Ya. Jadi itu saudaraku ya, pesan saya, usahakan gimana caranya supaya saudara itu bisa jenius, bisa profesional di dalam ruangannya. Saudara, jadi pesan saya saudaraku ya, ikuti saja konten tutorial saya. Banyak petunjuk di situ. Dan interaksi juga di kolom komentar. Coba perhatikan semua pertanyaan saudara-saudara kita itu, banyak konsultasi di bawah itu. Jadi kita itu kan bisa ada motivasi ke depan. Ada dorongan, maksudnya kita itu berjuang juga. Masa saudara kita ini sudah berhasil, sudah menjual sarang. Itu semua yang ikuti saudara itu. Ada berapa itu sudah mau menjual sarang itu. Belum lama diikuti saya itu, mana perkembangan burungnya itu sudah banyak peningkatan. Dulunya itu kasih galau sampai 2 tahun, 1 tahun setengah, ada yang 3 tahun. Ada itu saudara kita itu, ahli Pajar Laduni kasih yang itu 8 tahun itu galau, tetapi saudara perkembangan. Coba. Mumpung saudara karena baru 1 tahun 6 bulan, ini 8 tahun loh. Tidak terurus lagi dia punya bangunan karena sudah galau. Tapi dia dapat channel penjelajah 75. Nah, di situ dapat panduan, dia ikuti, sudah ada perubahan. Nah, itu. Jadi kalau saudara mau sukses, mau berhasil, ikuti itu. Apa arahan yang saya katakan di video, di konten saya. Kalau saudara ingin sukses seperti teman-teman yang lain yang sudah merasakan begini, ini sudah banyak saudara itu sudah menjual sarang. Nah, perkembangan burungnya juga ke depan itu sudah kelihatan sekali. Nah, itu yang kita inginkan saudara. Nah, jadi apa yang saya katakan ya terserah dari saudara gimana. Yang penting saya sudah utarakan, saya sudah paparkan. Mudah-mudahan ada inspirasi ke saudara ya, motivasi seperti teman-teman kita yang selalu ikut. Jadi saudaraku ini ya, ikuti selalu konten saya saudaraku ya, supaya saudara itu ada perubahan di gedung rumah waletnya. Bertanya saja, nanti kita interaksi di bawah kolom komentar. Ikuti live streaming, di situ saudara juga bisa masuk kalau saya live. Ya, kalau apabila saya live, saudara bisa di situ ajukan pertanyaan. Saya bang, gini, saya sudah galau juga bang, saya sudah jenuh, gimana jalan keluarnya, solusinya gimana bang? Nah, coba bantu saya pecahkan masalah ini bang. Kan itu kan bagus, kita itu saling sharing. Ya, karena penjelajah 75 itu tidak ada bahasa rahasia kalau mengenai adanya dunia walet. Saya akan kupas semua, saya akan bongkar semua. Nah ya, oke saudaraku, itulah motivasi saya akan berikan. Nah, mudah-mudahan ada pencerahan ke depannya. Saudara bisa memahami dan lakukan ya. Mudah-mudahan ada perubahan di dalam gedung rumah walet saudara. Jadi mohon maaf saudara kalau ada kata-kata saya salah terselip, yang sempurna itu hanya Allah. Kita manusia ya, tidak luput salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.